wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sylvie Purwayengslin. Sebelumnya terima kasih sudah mengunjungi video ini, tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Masih ingat dengan materi yang satu ini? Karena sebetulnya waktu kalian masih duduk di bangku SMP, kalian sudah mempelajari materi ini. Jadi sekarang kita akan mengulang dan memperdalam apa itu teks eksposisi. Sebelum itu, jika kalian lupa nih apa sih teks eksposisi itu, nah kalian pasti pernah deh mengutarakan pendapat kalian tentang orang lain. Misalnya kalian mengutarakan pendapat tentang cara berpenampilan orang lain nih. Kok bejis ini gitu ya, kok ini warnanya kurang cocok, celananya kepanjangan. Nah, itu salah satu contoh kalian mengutarakan pendapat di kehidupan sehari-hari ya. Nah, atau misalnya contoh lain deh, saya saat ini pakai baju warna kuning kecoklatan nih ya. Nah, menurut pendapat kalian, cocok tidak sih warnanya? Jadi, di kehidupan kalian sehari-hari pasti sudah sering mengungkapkan pendapat terhadap hal-hal kecil seperti tadi. Apalagi di Indonesia ini, kebebasan berpendapat sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi, berpendapatnya tidak boleh anarkis ya. Jangan sampai karena kita bebas diperbolehkan berpendapat, kita lantas seenaknya nih menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Apalagi sekarang di zaman serba digital seperti ini, kita sudah banyak menemukan kebebasan berpendapat yang disalahgunakan nih. Banyak sekali pendapat yang bersifat negatif. Nah, disinilah kita akan mempelajari apa itu eksposisi, bagaimana caranya berpendapat dengan baik dan benar. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bahwa eksposisi itu adalah berpendapat, berarti teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi apa yang ingin kita sampaikan. Banyak sekali informasi yang berasal dari sebuah pendapat, tapi bukan sembarang pendapat, seperti yang akan kita lihat pada ciri-ciri teks eksposisi berikut ini. Ciri yang pertama adalah informatif. Sudah jelas ya, teks eksposisi itu berisi tentang sebuah informasi. Nah, untuk ciri yang kedua adalah berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah struktur dari teks eksposisi. Seperti kebanyakan teks eksposisi juga memiliki struktur, yakni bagian-bagian apa saja sih yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu atau masalah yang berada di awal dari teks eksposisi. Biasanya dimulai dari situasi atau kondisi real saat ini tentang masalah yang akan kita bahas. Struktur yang kedua adalah argumen. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling panjang. Kenapa? Karena bagian ini adalah berisi argumen atau pendapat kita yang disertai alasan-alasan. Nah, alasan ini nih yang nanti berisi tentang data, bukti, dan fakta-fakta yang mendukung argumen kita dan meyakinkan orang lain tentang masalah yang kita bahas. Struktur yang ketiga adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang kita bahas dari awal tadi, juga menegaskan kembali alasan-alasan kenapa kita berargumen seperti tadi. Untuk lebih memahami tentang struktur teks eksposisi, sekarang kita akan coba masukkan tentang isu misalnya bermedia sosial berdampak positif terhadap generasi muda. Nah, bagaimana sih bagian tesisnya? Di bagian tesis ini, kalian coba perkenalkan dulu isu atau masalah yang akan kalian angkat. Misalnya, generasi muda tidak akan pernah terlepas dari namanya media sosial, karena media sosial adalah salah satu wadah atau tempat untuk mereka bersosialisasi antar sesamanya. Nah, misalnya begitu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian argumentasi, yaitu inti dari teks eksposisi itu sendiri. Di bagian ini, kalian kemukakan nih alasan-alasan kenapa media sosial bisa berdampak positif bagi generasi muda. Misalnya alasan yang pertama, karena media sosial bisa membantu menambah ilmu pengetahuan. Ya, alasan yang kedua, media sosial bisa menjadi wadah atau tempat generasi muda untuk berekspresi atau mengenalkan jati dirinya. Alasan yang ketiga, misalnya karena dengan bermedia sosial, generasi muda tidak jadi ketinggalan zaman karena mengikuti tren, misalnya seperti itu. Nah, di bagian ini kalian ungkapkan alasan-alasannya tentang isu atau masalah yang kalian angkat.
Sekarang kita masuk ke bagian rekomendasi atau penegasan ulang, nah, atau bagian akhir dari struktur teks eksposisi. Di bagian ini kalian ungkapkan kesimpulan atau menegaskan kembali alasan kalian tentang media sosial itu berdampak positif bagi generasi muda. Jadi ditegaskan kembali, disimpulkan kembali apa saja sih dampak positif dari bermedia sosial tersebut. Nah, itu tadi adalah materi dari teks eksposisi. Dari mulai apa itu teks eksposisi, kemudian ada cirinya, apa saja cirinya, kemudian ada struktur dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, itu adalah bagian-bagian dari teks eksposisi. Jadi, sekali lagi ya, ingat bahwa eksposisi itu adalah mengutarakan pendapat kita tentang isu atau masalah kepada orang lain untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya mengiyakan pendapat kita. Jadi kalau kalian ingin mempengaruhi orang lain, silahkan buat teks eksposisi supaya ketika orang lain baca mereka terpengaruh dan mengiyakan apa sih pendapat kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channelnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum